Bismillahirrahmanirrahim. Lapas ladang pahala sunnah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa Lapas rahimani wa rahimakumullah, di pagi hari yang cerah ini kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang begitu besar kepada kita, dan juga sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah dan teladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, di masa ini seluruh manusia atau setiap orang mungkin merasa dirinya sedang ada dalam kesulitan. Di masa-masa pandemi ini banyak orang yang kehilangan pekerjaannya, di PHK, atau mungkin bangkrut di bisnisnya, atau mungkin yang lebih parah daripada itu semuanya. Akan tetapi pemirsa rahimani wa rahimakumullah, sebagai seorang mukmin hendaknya dia tidak pernah memiliki rasa putus asa, tidak pernah jatuh dengan sejatuh-jatuhnya ketika dia dalam keadaan kesulitan. Karena firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, la tayasu mir rauhillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemirsa rahimani wa rahimakumullah, sebaliknya justru kita dalam keadaan sulit ini seharusnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap berusaha untuk berbuat kebaikan meskipun dalam keadaan sulit, meskipun dalam keadaan kesulitan, semampu atau sekuat kemampuan kita berbuat kebaikan di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang bisa kita lakukan adalah bersedekah, karena kita tahu sangat banyak sekali keutamaan bersedekah, keutamaan menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam penjelasan para ulama banyak sekali fadilah, keutamaan dan faidah daripada sedekah tersebut. Kita ketahui bahwasanya tidak ada musibah yang menimpa kita kecuali karena apa? Karena dosa-dosa kita semuanya. Selalulah yang paling pertama harus disalahkan adalah diri kita. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan tidaklah suatu musibah menimpa kalian karena disebabkan oleh ulah-ulah tangan kalian, ulah-ulah dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, jalan keluar dari musibah tersebut dan wabah ini diantaranya adalah kita
menghapuskan dosa-dosa kita. Dan sedekah sebagaimana hadis Nabi SAW adalah salah satu cara untuk kita menghapuskan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Annaha tudfi'u ghadabillahi Subhanahu wa taala, bahwasanya sedekah itu memadamkan, meredupkan murka Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna shadaqatas sirri tudfi'u ghadabar rabbi tabaraka wa taala. Sesungguhnya sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi itu bisa memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala, itu bisa menghentikan murka Allah Subhanahu wa taala. Sahih yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Albani dalam kitabnya Sahih Targhib. Jadi dengan kita bersedekah itu bisa jadi jalan kita untuk mengikis dan mengurangi dosa kita, yang dengan dosa-dosa tersebut menjadikan atau menimpakan atau penyebab musibah menimpa kita semuanya. Jadi dengan jalan bersedekah apapun, yang bisa 1 rupiah, yang bisa 500 rupiah, 1000 dan seterusnya, semakin besar sesuai dengan kemampuannya, dan itu bisa menghilangkan atau memadamkan kebencian dan murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, fadilah, keutamaan bersedekah adalah annaha tamhul khati'ah wa tadhhabu naraha kama fi qouli sallallahu alaihi wasallam, wa tadhhabu naruha kama fi qouli sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sedekah adalah menghapuskan kesalahan, menghapuskan dosa, dan api neraka menjauh, orang yang bersedekah akan dijauhkan dari api neraka, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'u an-nar. Bahwasanya sedekah itu menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan apa? Memadamkan api. Itulah perumpamaan yang Rasulullah SAW menggambarkan terkait apa? Terkait sedekah. Bahwasanya sedekah itu bisa memadamkan atau menghapus dosa sebagaimana api bisa dipadamkan dengan air. Kemudian yang selanjutnya di antara fadilah keutamaan bersedekah ada annaha wiqayatun minan nar kama fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya sedekah adalah tameng bagi seseorang dari api neraka. Kita sangat membutuhkan tameng ini di akhirat kelak, supaya tidak dilemparkan dalam api neraka. Di antara tameng-tamengnya adalah dengan bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fattaqun nar, kata Rasulullah SAW, walau bisyikki tamrah. Dan perihalalah diri kalian, jagalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan 1 butir kurma. Jadi bukan banyaknya yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi apa? Keikhlasannya, kualitasnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut yang bisa menyelamatkan seseorang dari murka Allah maupun dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya dengan sebutir kurma, kalau dia tumbuh dari niat yang ikhlas, bisa menyebabkan seorang terhindar dari azab Allah, dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya juga di antara fadilah sedekah adalah anna al-mutasaddiq fi dhilli shadaqatihi yaumul qiyamah.
bahwasanya orang yang bersedekah akan berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat. Ya. Bahwasanya orang yang bersedekah akan berada di mana? Di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat, sebagaimana hadis Uqbah ibnu Amir radhiyallahu taala anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullu imri'in fi dhilli shadaqatihi hatta yaqdi bainan nas. Bahwasanya setiap seseorang berada di bawah naungan sedekahnya. Ya. Bahwasanya setiap orang ada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat. Kemudian juga ya, seorang yang mungkin sekarang ditimpakan musibah berupa sakit dari Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya sedekah itu juga adalah apa? Solusi agar disembuhkan dari penyakit yang Allah timpakan padanya. Ya. Penawarnya adalah apa? Sedekah. Ketika seorang ditimpakan oleh Allah berupa penyakit adalah apa? Anna fis sadaqati dawaun lil amrad al badaniyah. Bahwasanya di dalam sedekah tersebut ada sebuah obat, ya, atau bisa menjadi sebuah obat sedekah tersebut bagi penyakit-penyakit apa? Badan. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawu mardakum bis sadaqah. Obatilah ya penyakit-penyakit kalian atau sakit-sakit kalian atau orang-orang sakit di antara kalian dengan apa? Dengan bersedekah. Ya. Jadi sangat banyak sekali para pemirsa rahimani wa rahimakumullah keutamaan ya dari apa? Dari sedekah tersebut. Kemudian selanjutnya juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yadfa'u bis shadaqati anwa'an minal bala. Dengan bersedekah Allah Subhanahu wa taala mengangkat ya banyak aneka ragam wabah bala ya seperti sekarang ini yang sedang menimpa negara kita dan juga negara-negara yang lainnya tentang apa? Wabah Covid ini. Ya. Maka dengan sedekah salah satu atau seseorang kepada yang lainnya, seorang muslim yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rezekinya, dia apa? Saling menolong dengan saudara-saudaranya, saling menolong dengan sesamanya, ya, dengan kaum muslimin yang lainnya yang membutuhkan. Ya. Itulah jamaah atau para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Dan yang terakhir adalah bahwasanya seseorang innama yasilu haqiqatal birri bis shadaqati kama jaa fi qouli ta'ala. Sungguhnya seseorang itu akan sampai kepada derajat kebaikan ya yang sesungguhnya dengan apa? Dengan bersedekah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan yang sesungguhnya sampai kalian menginfakkan, mensedekahkan perkara atau benda yang paling kalian cintai. Ya. Lihat bagaimana ya seorang sahabat ya ketika mendengar firman Allah ini disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya, beliau langsung apa? Menginfakkan tanah ya kebun kurmanya yang dia sayang, yang dia cintai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tatkala kita para pemirsa lapas rahimani wa rahimakumullah ingin mendapatkan kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita latih diri kita dari mulai yang terkecil mungkin ya, mensedekahkan sesuai dengan atau dari harta kita sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Mudah-mudahan nasihat yang singkat ini ya, fadlus sadaqah ya, keutamaan tentang sedekah bisa menjadi motivasi bagi kita, pemicu semangat kita dalam bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma astati an uballighahu lakum
Nas'alullaha wa lakumul afiyah walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita senantiasa